Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Renov Channel. Sore ini kita akan ada perjalanan dari Muka Kuning ke Nagoya Food Court. Sahabat channel akan ditemani oleh salah seorang subscriber kami. Akan melihat perjalanan dari Muka Kuning ke Nagoya Food Court. Nanti kita lihat apa yang ada di sana. Perjalanan akan menempuh kurang lebih 27 menit. Kita akan sampai di Nagoya Food Court. Perjalanan sore dari Muka Kuning ke Nagoya agak macet karena jam-jam segini jam pulang kerja karyawan dari kawasan Batamindo Industrial Park. Kita sekarang sudah sampai di Jalan Raya Panbil menuju ke Kepri Mall. Gimana kondisinya sore ini, Pak? Ya, masih padat merayap seperti biasa sepertinya. Kurang lebih mungkin mirip-mirip Jakarta ya sekarang ya. Batam. Mungkin sama ya, Pak ya. Mungkin mirip-mirip Jakarta lah, Pak ya. Berapa lama itu biasanya, Pak? Kalau dari rumah ke kantor? Kalau jalannya lancar jaya ya, Pak ya. Nah, itu 15 menit nyampe itu, Pak. Saya kan tinggal di daerah Batu Haji sana, Pak. Ke Muka Kuning lebih kurang 15 menit. Kalau jalannya lancar, tak ada hambatan, 15 menit. Kalau Bapak tinggal di daerah mana, Pak? Sebetulnya di sini perantau gitu, Pak. Kebetulan lagi berkunjung aja. Oh, itu, Pak. Ya, kira-kira berapa hari tinggal di Batam, Pak? Ya, mungkin lihat kondisi gimana itu proyeknya bisa selesai atau tidak gitu. Oh, itu. Jadi Bapak datang ke Batam bukan untuk berlibur atau ada yang dilihat proyeknya ya, Pak ya? Iya, ya, yang menyelesaikan tugas perusahaan aja. Oh, itu. Ya sekitar 2-3 hari lah di Batam ya, Pak ya? Iya. Ya, Musafir. ya sahabat Renov Channel. Renov Channel akan menemani subscriber ini jalan-jalan di kota Batam untuk 3 hari ke depan. Malam ini mau diajak makan kemana ini, Pak Bos? Ya, rencana kita mau ke itu, Pak, ke Nagoya Food Court. Nagoya Food Court, Pak. Oh gitu, tempat Ya. makan itu ya? Itu tempat makan, Pak. Nanti dapat kita Bapak lihat suasana di Nagoya Food Court sambil kita jalan sore-sore ini melihat perkembangan kota Batam. Wih, macet lagi ini ya. Ini Kalau menurut Bapak bagaimana ini situasi Ini kawasan kondisi industri juga kawasan kota Batam? Ini ya, Pak. Ini namanya kawasan industri Panbil, Pak. Besar juga ini. Besar, Pak. Kalau Bapak nanti kita ada kesempatan kita jalan-jalan ke kawasan Panbil, Pak. Oke. Itu ada perusahaan Jepang ada di dalam, ada perusahaan apa ya, yang Philip, Pak, perusahaan besar di dalam. Oh, itu Itu Belanda, kayaknya Belanda. perusahaan Belanda itu, Pak. Belanda ya itu. Ya. Ya. Besar kali itu ya. Kalau Bapak lihat perkembangan kota Batam ini gimana, Pak? Kalau Bapak memang sesekali datang ke Batam. Ya, kadang-kadang kita ngelihat perubahan Batam cukup signifikan. Tiap datang pasti ada perubahan. Jalan yang minimum, jalan yang udah bertambah besar sekarang. Dan kalau dilihat dari jumlah kendaraannya itu juga, ya kendaraan udah semakin padat kayaknya sepertinya. Iya, Pak. Tapi jumlah motor nih kelihatan yang cukup signifikan ya sekarang ini ya. Ya kalau di Batam, Pak, karyawan umumnya pakai kendaraan bermotor untuk pergi kerja, Pak. Karena kalau pakai mobil itu nggak bisa cepat, Pak. Karena kalau dengan motor kan bisa menyalip dan jalan-jalan yang bisa dilewati banyak jalan-jalan pintas lah, Pak ya. Iya. Itu kita cepat sampai di tempat kerja. Hampir mirip lah. Tapi ya mungkin ada kondisi yang hampir mirip seperti ini ya, yang banyak motor itu di Vietnam saya tengok itu.
Oh, Bapak, Kalau pagi-pagi itu cukup banyak itu motor kalau mau berangkat kerja itu. Bapak Jalan pernah bekerja di Vietnam juga, Pak ya? Kalau bekerja sih enggak, cuma Oh, ada kunjungan lah ya? kerja, Kunjungan misalnya kerja, ada ya. tugas gitu. Kalau di Vietnam itu pagi-pagi, wah motornya banyak Pak Hmm. di jalan raya. Ya, Ya mudah-mudahan bisa tertib lah, karena motor ini kendaraan kecil Hmm. yang lebih fleksibel, lebih gesit, biar jangan sampai terjadi kecelakaan. Ya, ya Pak. Ya, tapi harus sekarang kalau di Batam kan sudah ada namanya itu Pak, ETLE Pak, Electronic Traffic Law Enforcement. Oh, Nah, iya, itu iya, tilang bagus, Pak. elektronik Pak. Jadi pemotor, pengendara motor harus pakai helm, lengkapin safety kendaraannya. Nah, itu kalau melewati kawasan ETLE harus hati-hati Pak, karena langsung difoto kan Pak ya. Ya, ya, ya. Nah itu kayaknya lebih bagus karena mudah kepantau dan ada bukti. Jadi lebih mudah untuk menentukan pelanggaran nggak pelanggarannya, bukan karena negosiasi di jalan saja. Karena di tempat-tempat strategis yang sering lewati masyarakat Batam sini dipasang itu elektronik traffic law enforcement Pak, atau tilang elektronik gitu. Ya, ya, ya. Kalau informasinya sudah ada di 3 tempat dipasang itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Wah cukup maju juga ya Batam ya. Ya, sekarang kita udah sampai di Kepri Mall namanya nih Pak. Kepri Mall. Ini Kepri Mall, sebelum kita sampai di lampu merah, jalurnya sudah ada 4 jalur Pak. Oh iya, iya, Cukup iya. luas juga Pak. Kemarin pas turun dari pesawat kayaknya lewat sini. Iya ya, ya. Oh iya Pak. Dari arah bandara ke Dari- arah Nagoya lewat ini kan ya? Lewat bandara. Bapak tadi lewatnya lewat sini loh Pak. Kalau dari bandara. Karena itu gedung yang 4 itu yang nampak itu. Itu gedung Poluk Habibie Pak. Oh. Itu belum selesai Pak. Ya, ada nanti berapa tower itu. Sekarang ya udah selesai, baru 4 tower Pak. Waduh, udah makin tinggi aja nih gedung di sini nih ya. Iya ya Pak. Ya, perkembangan Kota Batam, pemerintah kota lebih cenderung sekarang untuk infrastruktur Pak. Oh iya. Memperlebar jalan. Ya, jalan-jalan protokol, jalan-jalan provinsi ya dilebarkan Pak. Ya, untuk kalau jalannya lebar kan bisa investasi masuk, jadikan kota ini kota wisata Pak. Ya, ya, ya. Ya, mudah-mudahan perbaikan infrastruktur dapat merangsang pertumbuhannya gitu yang lainnya, baik di sisi ekonomi ataupun dari yang lainnya juga. Jadi kalau ini jalan kalau dilihat ada 4 jalur ya, sepertinya Pak ya. Iya, 4 jalur Pak. Ya, kalau memang pemerintah kota memperlebar jalan, kendaraan juga harus dikontrol Pak. Kalau kendaraan nggak dikontrol, seberapa lebar pun jalan itu tidak cukup juga Pak kalau kendaraan bertambah terus. Iya, iya. Nah, ini kita memasuki jalan itu Pak, jalan dari Simpang Kabil nih Pak, menuju ke Nagoya. Ini cukup padat, Mungkin karena jam-jam sibuk nih Pak ya. jam pulang kerja mungkin ya. Tadi sudah menunjukkan jam 6 sore Pak. Pemerintah cukup giat ini kayaknya memperbaiki infrastruktur itu. Ya betul Pak, pemerintah yang 2 periode sekarang ini betul-betul bagus Pak, bagus kinerja beliau Pak. Oh gitu. Pemerintah kota yang sekarang Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, dia udah masuk 2 periode, beliau giat-giatnya untuk meningkatkan infrastruktur di Batam ini Pak. Yang dulunya jalur ini 2 jalur, sekarang udah bisa 3 jalur Pak. Dan di depan sana ada nanti Pak flyover. Ya, baru-baru ini ada selesai juga itu pembangunan setelah flyover itu Pak. Itu jalurnya sekarang berapa jalur? 5 atau 6 jalur itu. Mungkin itu di sana dulu ada banjir setiap hujan deras. Jadi pemerintah kota dipelebar dan dibuat gorong-gorong besar bawahnya Pak. Drainase utamanya. Drainase utamanya.
Ya boleh lah Pak, mungkin beberapa tahun ke depan Batam ini mirip-mirip Singapura lah Pak. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah Pak ya. Asal jangan mirip Singaparna, Pak. Singaparna di mana Pak? Tasik. Oh di Tasikmalaya sana ya Pak. Itu Singaparna ya Pak. Singaparna itu jauh ketinggalan dari Batam Pak. Kalau Bapak di sana Singaparna, Bapak orang asli Jawa Barat ya Pak ya? Iya, kebetulan saya lahir di Jawa Barat. Oh itu Pak ya. Bapak lihatlah kondisi Batam di sore hari ya seperti inilah Pak. Kita akan menuju Nagoya Food Court sambil menunggu dalam perjalanan. Ini Bapak ini melihat situasi kondisi kota Batam, cukup signifikan pembangunannya menurut beliau. Ini nanti tidak apa-apa ya, dimasukkan ke YouTube ya Pak ya. Ya kita sambil jalan-jalan kita ambil videonya, nanti kita upload ke YouTube Pak. Bapak bisa lihat nanti di channel kami Pak, namanya Renov Channel Pak. Oh gitu. Iya. Jadi sambil bekerja lagi nih Bapak ini kayaknya nih. Ya Pak, apa yang bisa kita kerjakan Pak. Jadi kita pergi pagi kerja dari jam 8 sampai jam 5, pulang kerja, kita ya sambil jalan kita ngambil video, nanti kita masukkan upload ke YouTube. Ya boleh teman-teman di luar sana boleh tahu Pak perkembangan kota Batam ini Pak. Ya. Karena destinasi wisata di Batam ini pemerintah kota juga sangat digiatkan Pak. Tapi kalau di Batam ini, kalau saya dengar yang paling kalau zaman dulu yaitu mengenai elektronik, Pak. Barang-barang elektronik. Terus mungkin kedekatan sekarang ini terlihat banyak kebiasaan orang Batam mungkin dari dulu ya, suka duduk-duduk makan malam rame-rame gitu. Rekomendasinya kalau untuk makan yang enak di mana Pak? Banyak yang tempat khasnya Pak. Batam. Banyak khas Batam. Bapak pergi ke Bengkong Laut, ada di sana Pak. Bengkong Laut itu seafood ada. Pergi ke Arbor Bay Pak. Itu banyak tempat makan di sana Pak. Atau Bapak pergi sambil jalan-jalan sore ke Tanjung Riau sana Pak. Ada kampung tua. Iya. Di sana juga banyak makanan khas Melayu Pak. Khas Melayu. Iya. Kita udah melewati flyover mendekati Nagoya Pak. Inilah pembangunan kemarin yang baru selesai dibangun oleh pemerintah kota Pak. Ini jalurnya sudah ada 6 atau 5 jalur nih Pak. Iya, kurang lebih 4 atau 5 ini ya. 5 jalur ya. Tapi belum dicat ya jalannya. Kami belum ada marka jalannya Pak. Tapi kita harus hati-hati ambil. Kalau kita mau ke Nagoya kita ambil jalur kiri. Kalau kita harus ke Batu Ampar kita ambil lurus Pak. Itu di depan sana ada nanti Pak lampu merah. Kita Bapak ke Batu Ampar, kita Bapak lurus. Mau ke Nagoya nanti kita belok kiri Pak. Gitu ya. Ya pokoknya Bapak 3 hari ini jalan-jalan aja lah di Batam ini gitu Pak. Ya, Pak. Ya, asik, udah dikawanin. Tapi tidak jauh kan dari hotel tempat saya kan? Oh tidak jauh Pak. Nanti saya antar Pak pulang Bapak, nanti saya antar ke tempat penginapan Bapak. Oh iya, makasih. Kayaknya segan-segan manis sih. Nggak ada segan-segan Pak. Ya, mudah-mudahan Batam ini kayak kelihatannya di mana-mana lampunya udah cukup banyak ini. Iya Pak. Udah mentereng kali ini kalau untuk ibaratnya kota baru gitu ya dibandingkannya. Tapi udah mirip-mirip Jakarta lah Pak. Coba kita lihat apa dia di jalannya. Ya, kalau macetnya iya. Macetnya. Tapi kalau udah masuk ke dalam kota ini kita Pak, kalau sore-sore ini kayaknya agak sepi kendaraan Pak. Kita bisa melaju dengan kecepatan 50-60 cukup lah dalam kota Pak. Tapi jalan Batam ini enaknya bergunung-gunung saya lihat itu dibanding dengan di Jakarta atau di daerah tempat lain ini. Jadi kayaknya ciri khasnya kayak gini, nggak pernah jalan kelihatan ada rata, itu sedikit aja ya bergunung-gunungnya ini. Jadi kalau untuk bawa sepeda kayaknya ini cocok sekali ini. Ini Pak, lagi tren-trennya di Batam sekarang Pak. Pekerja atau anak-anak muda bersepeda Pak. Ya.
Itu ada namanya apa Pak? Kelompok apa, ada grup-grup lah itu, apa namanya itu Pak? Ya, ya. Jadi setiap hari Minggu pagi kalau Bapak lihat di pinggiran-pinggiran Batam banyak pesepeda, Banyak ya komunitas sepeda. komunitas sepeda banyak di sini Pak. Ya mungkin untuk ngisi-ngisi apa Pak, ngisi apa Pak, weekend, akhir pekan, hari Minggu. Wah, ini mobilnya cantik-cantik. Ini mobil Ferrari ini. Ini loh Pak, kota Batam Pak. Semua merek mobil ada di Batam Pak. Ini namanya BCS, ya? BCS Mall Pak. Kalau di Batam Bapak banyak sekali apa Pak, banyak mall-mall Pak. Ya, ya, ya. Ada namanya Grand Mall, ada Nagoya Hill. Kalau Bapak udah pernah ke pelabuhan Batam Center sana Pak? Itu ada namanya Nagoya apa? Di sana ada termasuk mall besar juga di apa Pak, di daerah Batam Center itu. Itu center ya. Keluar dari pelabuhan ada One Mall Batam, itu One Mall Batam itu mall baru juga tuh Pak. Baru Besar itu juga ya? itu. Ramai juga pengunjung. Iya, saya lihat di Tapi yang mall yang kita keluar dari Pelabuhan Internasional Batam Center itu kita ada JPO di sana Pak, JPO. Jembatan Penyeberangan Orang, langsung masuk ke mall. Kalau Bapak mau jalan-jalan di sana, itu banyak pilihannya gitu Pak. Oh gitu. Sambil melihat ada di sana dibangun trotoarnya bagus sekali Pak. Tapi jauh dari Nagoya itu Pak ya? Oh sekitar kalau jalan lancar aja 10 menit, 15 menit lah sampai di sana Pak. Iya. Dekat Pak. Jadi Pak kalau sampai di Nagoya ini itu kita di pusat kota. Jadi kemanapun kita arahkan, mau pergi Bapak destinasi wisata, ya paling lama itu 1 jam 45 menit itu Pak. Ya. Jadi Bapak bawa keluarga ke sini. Oh, saya biasanya kalau keluar itu karena kerja saja, masih belum bawa keluarga lagi. Ya dapat berhiburan cuma Bapak aja ya, yang keluarga tinggal di rumah Pak ya. Tapi di Batam ini banyak hiburan Pak. Kalau Bapak mau apa yang lebih bagus lagi hiburannya, nanti Bapak cari sendiri lah. Oh gitu. Ya. Kalau Bapak berkunjung, itu Bapak bisa terserah mau pergi ke destinasi apa Bapak di sini. Kita sudah sampai di Nagoya Food Court Batam. Kita akan lihat ke dalam apa makanan yang ada di dalam. Kita sambil bawa tamu tadi. Inilah Nagoya Food Court Batam. Cukup ramai pengunjung dan kita akan mencoba masakan di sini. Ya banyak pilihan untuk makan dinner atau makan malam di sini. Kalau Anda datang ke Nagoya Food Court, ini banyak pilihan tempat makan di sini. Inilah situasi Nagoya Food Court in Batam. Ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang mau makan malam. Ini pengunjung ada dari pengunjung lokal dan juga banyak dari pengunjung mancanegara. Setiap malam ramai dikunjungi. Kalau Sobat Rinov berkunjung ke kota Batam,
jangan lupa mampir ke Nagoya Food Court. Nagoya Food Court. Kita sudah keluar dari Nagoya Food Court. Jadi kita akan melihat situasi malam hari di Nagoya. Demikianlah perjalanan kita dengan subscriber kita di samping saya ini. Telah menemani dari sore tadi sampai malam ini. Sahabat Renov, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.